Jadi berikut ini adalah video kami berdua mengenai ngobrol santai tentang filsafat. Jangan lupa ditonton ya teman-teman. Aduh pusing, pala otak, pala Barbie pusing, bolak-balik, maju, mundur, maju, mundur, maju, mundur, maju, mundur. Anjay pusing banget coy. Oke, jadi sis, kita kan harus bikin rangkuman materi filsafat ya kan. Aku tuh sebenarnya agak bingung karena filsafat tuh luas banget. Tapi kalau dibahas secara santai tuh sebenarnya filsafat nggak seribet itu loh. Oh, aku selalu pikir filsafat tuh kayak orang tua yang bersambut panjang yang sedang berpikir keras gitu. Padahal nggak gitu juga. Filsafat itu sebenarnya cuma usaha manusia buat nyari kebijaksanaan. Jadi filsafat itu mikir tapi yang benar, bukan overthinking begitu. Ya, mikir yang terarah. Pertanyaan kayak kenapa begini, apa maknanya, itu tuh udah termasuk filsafat. Oke, jadi jujur waktu pertama kali lihat kita akan belajar filsafat tuh agak bingung karena kenapa ya kita sebagai administrasi publik tuh belajar filsafat gitu. Ya karena nanti kalau ngurusin kebijakan publik, kita harus bisa mikir kritis, jangan gampang percaya, bisa nilai mana yang adil, mana yang manusiawi. Oh benar juga ya, biar nggak asal tanda tangan kebijakan tanpa pikir gitu. Exactly, betul sekali. Oh berarti orang filsafat itu cara mikirnya berbeda ya? Iya, mikirnya luas, logis, rasional, dan gak cuma lihat permukaan, mereka lihat persoalan dari atas, dari segi sisi. Kayak drone gitu, bisa lihat dari atas, dari bawah, dari samping, dari segala arah gitu. Hahaha, itu analog bagus ya. Gitu. Terus gaya mikirnya tuh juga ada macam-macam ya? Iya, ada yang spekulatif, reflektif, kritis, sistematis, analitis, sampai humanistis. Kadang kita nggak sadar kalau kita itu udah pakai gaya-gaya itu. Aku sering reflektif deh, karena terutama waktu saldo Brimol tuh menipis. Itu sih refleksi finansial ya. Aku tuh merasa setelah belajar filsafat tuh cara berpikir aku tuh lebih teratur sih. Iya kan, kita jadi terbiasa ngecek ulang informasi, nggak cepat panikan, dan lebih paham alasan dibalik suatu hal. Oh, berarti filsafat itu kayak bikin kita hidup dengan difilter gitu ya? Iya betul, anti hoax. Nah, dari yang kita belajar tuh ternyata ada dua aliran nih, rasionalisme dan empirisme. Ada dua kubu nih. Iya, rasionalisme itu percaya akal adalah sumber utama pengetahuan. Empirisme percaya kita tahu sesuatu dari pengalaman. Jadi berarti kayak rasionalisme itu kita tahu 2 tambah 2 tuh 4 tanpa kita tanya ke orang lain. Ya. Terus empiris tuh kayak kita tahu kalau api itu panas karena kita pegang gitu kan? Ya, betul. Gitu simpelnya. Oke. Kan terus di dalam filsafat tuh ada satu istilahnya ilmuwan lah namanya Kant. Nah, dia tuh dari tim mana sih? Kant itu kayak mediator. Dia dibilang dua-duanya penting. Pengalaman ngasih data, akal ngasih struktur. Jadi otak kita tuh ngeproses dunia, bukan cuma nerima mentah-mentah aja. Berarti kita nggak pernah lihat dunia apa adanya, tapi kita lihat versi yang ada di otak kita gitu. Pas banget, itu inti pemikiran dari Kant. Terus logika itu kayak alat kita ya?
Benar, tapi logika kita gampang dibohongin, salah ambil keputusan atau bikin argumen yang aneh. Oh, makanya dosen tuh bilang logika itu penting buat kita administrasi publik. Iya sih, biar kebijakan itu nggak cuma karena di kertas, tapi juga masuk ke akal kita. Wah, ngobrol begini ternyata lebih asik ya. Ternyata filsafat itu bisa dibawa secara santai. Iyalah, filsafat itu nggak ribet. Yang penting kita harus mikir dengan jelas gitu. Oh, thanks ya sis. Ternyata nyambung kalau diskusi kayak gini. Kapan lagi kita bahas pemikiran berat sambil santai kayak gini? Iya. Meanwhile. Halo semuanya, jadi aku mau cerita. Jadi selama belajar mata kuliah filsafat dan logika ini, aku tuh mulai sadar ternyata hal yang sering aku pikirkan sehari-hari itu sebenarnya udah termasuk filsafat. Dulu aku sering nanya ke diri sendiri, kenapa sih harus kuliah? Apa sih tujuan hidup? Dan ternyata itu tuh jenis pertanyaan yang memang dibahas filsafat. Belajar filsafat itu juga bikin aku lebih sadar pentingnya berpikir logis dan konsisten. Aku pernah lihat orang bilang dia cinta lingkungan, tapi ujung-ujungnya dia buang sampah sembarangan. Dari situ aku belajar bahwa berpikir itu harus koheren, gak harus kontradiktif. Jadi paling kerasa manfaatnya itu logika. Pernah ada telepon yang aku menang mobil, tapi sekarang aku langsung mikir kalau menang kenapa harus bayar gitu. Jadi lebih gampang bedain mana argumen yang masuk akal dan yang enggak. Intinya filsafat itu bukan teori rumit. Filsafat itu bantu kita memahami hidup kita lebih dalam, dan logika bantu kita mikir lebih jernih. Keduanya itu bikin aku tuh lebih kritis dan gak mudah tertipu gitu. Jadi itu adalah sedikit pengalaman yang dapat aku bagikan selama aku belajar dasar-dasar logika dan filsafat ilmu. Sekian, terima kasih. Okay. Hai, jadi di sini aku mau cerita sedikit tentang pengalaman belajar filsafat dan logika. Awalnya aku kira mata kuliah ini cuma teori-teori berat, tapi ternyata lebih dekat sama kehidupan sehari-hari. Misalnya, aku dulu sering banget asal percaya di media sosial, ada yang bilang obat-obat ini bisa sembuhkan banyak penyakit. Dan aku langsung percaya begitu saja. Setelah belajar logika, aku juga terbiasa nanya, buktinya apa, masuk akal enggak, dan itu beneran ngebantu dalam kehidupan aku. Jadi belajar filsafat dengan Syukur juga, aku lebih sering terbuka dalam melihat sesuatu. Dulu kalau lihat orang malas belajar, aku langsung ngejudge. Sekarang aku lebih mikir luas. Mungkin ada faktor lain seperti motivasi, lingkungan, dan masalah pribadi. Itu termaksud dari berpikir komprehensif yang diajarkan oleh filsafat. Yang paling aku rasain, filsafat bikin aku lebih tenang dalam mengambil keputusan. Aku jadi lebih sering merenung sebelum bertindak, nggak terburu-buru, dan lebih ngerti alasan dibalik pilihan yang aku ambil. Jadi meskipun singkat, aku merasa filsafat dan logika ngasih aku cara berpikir yang lebih dewasa, lebih rasional, dan lebih bijak. Sekian dari saya. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah menonton video kami berdua. Terima kasih juga yang sudah di-like. Kalau misalkan ada yang kurang, tolong di komen ya di YouTube channel kami. Bye-bye.